Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1, Manajemen Pemasaran A, yang beranggotakan Andini Artanti, Praseska Leonia Jarwati, dan juga Kurnia Wahyu, akan membahas terkait dengan lingkungan pemasaran global. Materi kami ini akan ada beberapa subbab yang akan kami bahas. Yang pertama terkait dengan tinjauan ekonomi dunia. Yang kedua yakni sistem ekonomi. Selanjutnya ada tahapan perkembangan pasar, tahapan perkembangan ekonomi, pendapatan dan paritas daya beli, lokasi populasi, neraca pembayaran, dan juga pola perdagangan. Memasuki materi tinjauan ekonomi dunia. Izinkan saya, Praseska Leoni, untuk memaparkan materi tersebut. Ekonomi dunia telah mengalami perubahan besar sejak Perang Dunia Kedua. Mungkin perubahan yang paling besar dan mendasar adalah munculnya pasar global dalam merespon peluang baru. Pesaing global secara terus-menerus menggantikan pesaing lokal. Bersamaan dengan itu, integrasi ekonomi dunia meningkat secara signifikan. Integrasi ekonomi meningkat 10% di awal abad 20 menjadi kira-kira 50% sekarang ini. Integrasi ini secara khusus terjadi di dua wilayah, yakni Uni Eropa sebelum Masyarakat Ekonomi Eropa dan juga NAFTA. Dalam beberapa dekade yang lalu, terdapat beberapa perubahan besar dalam dunia ekonomi yang memegang implikasi penting terhadap bisnis. Kemungkinan suksesnya suatu bisnis lebih besar bila perencanaan dan strategi didasarkan pada realitas baru dari perubahan ekonomi dunia. Yang pertama yakni perpindahan modal menjadi data penggerak ekonomi. Perubahan pertama adalah meningkatnya volume perpindahan modal nilai dolar di perdagangan dunia. Belum pernah lebih besar daripada yang terjadi sekarang. Ada kesimpulan yang tidak dapat dihindari dari beberapa data di atas, yaitu perpindahan modal global jauh lebih besar daripada volume perdagangan global dan perdagangan jasa. Keadaan ini menjelaskan keanehan kombinasi defisit perdagangan Amerika Serikat dan kenaikan dolar yang terus berlangsung. Di tahun 1980-an, di masa lalu, kalau status negara mengalami defisit pada neraca perdagangan, nilai mata uangnya akan mengalami depresiasi. Sekarang, penggerakan modal dan perdagangan yang menentukan nilai mata uang. Perubahan kedua adalah perhatian akan hubungan antara produktivitas dan pekerja. Walaupun persentase penduduk yang bekerja di bidang manufaktur jumlahnya tetap atau menurun, produksi terus meningkat. Pola dalam bidang pertanian khususnya di Amerika, di mana jumlah pekerja semakin turun, tetapi produksi semakin tinggi. Di Amerika Serikat, bidang manufaktur tetap menguasai 23-24% PMB. Keadaan ini juga dialami oleh semua negara maju lainnya. Di bidang manufaktur tidak menurun, kesempatan kerja di bidang manufaktur yang sedang menurun. Negara seperti Inggris yang telah mencoba untuk mempertahankan jumlah pekerja kasar dalam bidang manufaktur kehilangan produksi dan pekerjaan atas usahanya. Perubahan ketiga adalah munculnya ekonomi dunia sebagai unit ekonomi yang dominan. Eksekutif perusahaan dan pimpinan nasional yang mengetahui hal ini mempunyai peluang besar untuk sukses. Siapa yang tidak menyadari kenyataan ini akan menderita penurunan dan kebangkrutan di bisnis atau terguling di politik. Rahasia nyata dari kesuksesan ekonomi Jerman dan Jepang adalah kenyataan bahwa pimpinan bisnis dan pembuat kebijakan memfokuskan pada ekonomi dunia dan pasar dunia. Prioritas utama bagi pemerintah dan pebisnis di Jepang ataupun di Jerman telah memberikan mereka posisi yang kompetitif di dunia.
Sebaliknya, banyak negara lain termasuk Amerika Serikat memfokuskan pada sasaran dan prioritas domestik dengan mengabaikan posisi kompetitif global mereka. Perubahan terakhir adalah berakhirnya Perang Dingin. Komunisme sebagai sistem ekonomi dan politik telah terguling oleh sukses dari sistem pasar kapitalis. Karena prestasi kerja yang jauh lebih baik, pasar ekonomi dunia telah menyebabkan negara-negara sosialis memungkinkan ideologi mereka. Perubahan kebijakan kunci di beberapa negara telah membuat ketertinggalan dengan sia-sia mencoba pengelolaan ekonomi nasional melalui rencana tunggal yang terpusat. Pada bagian selanjutnya, jenis-jenis sistem ekonomi yang berbeda-beda akan mereka pertimbangkan. Memasuki materi yang kedua, yakni terkait dengan sistem ekonomi. Di dunia ini terdapat 3 jenis sistem ekonomi, yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran. Klasifikasi ini didasarkan pada metode pengelolaan sumber daya dalam sistem yang masing-masing berupa alokasi pasar, alokasi berdasarkan perintah dan atau rencana sentral, dan alokasi campuran. Alokasi pasar, yakni sistem yang mengendalikan pada konsumen untuk mengalokasikan sumber daya mereka. Konsumen menuliskan perencanaan ekonomi dengan memutuskan apa yang akan diproduksi. Lalu alokasi berdasarkan perintah, di mana pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melayani masyarakat. Hal ini termasuk keputusan produk mana yang harus dibuat dan cara membuatnya. Lalu sistem campuran, di mana tidak ada sistem alokasi pasar atau perintah yang murni di antara perekonomian dunia. Semua sistem pasar mempunyai sektor perintah dan semua sistem perintah mempunyai sektor pasar. Memasuki materi tahap perkembangan pasar. Pasar negara global berada dalam tahap perkembangan yang berbeda. PNB per kapita merupakan dasar segmentasi demografi yang berguna. Dengan dasar ini, kita telah membagi pasar global menjadi 4 kategori. Yang pertama yakni negara berpenghasilan rendah. Negara berpenghasilan rendah juga dikenal sebagai negara pra-industri. Karakteristik yang dimiliki oleh negara dengan tingkat penghasilan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni industrialisasi. Terbatas dan persentase tinggi penduduk dengan pekerjaan di bidang pertanian dan hidup minimal dari pertanian. Yang kedua, tingkat kelahiran tinggi. Yang ketiga, tingkat buta huruf tinggi. Yang keempat, amat bergantung pada bantuan luar negeri. Yang kelima, politik tidak stabil dan banyak gejolak. Yang keenam, yakni terkonsentrasi di Afrika sebelah selatan Sahara. Secara umum memungkinkan keterbatasan negara-negara ini sebagai pasar untuk segala macam produk dan bukan lokasi yang signifikan sebagai ancaman dalam bersaing. Selanjutnya yakni negara berpenghasilan menengah bawah. Negara berpenghasilan menengah bawah juga dikenal sebagai negara berkembang. Adalah negara-negara yang mempunyai PNB lebih dari 766 US dollar dan kurang dari 3.036 rupiah US dollar per kapita. Negara ini berada dalam tahap awal industrialisasi. Berbagai pabrik dibangun untuk memasok pasar domestik yang tumbuh dengan barang-barang seperti sandang, baterai, ban, bahan bangunan, dan pangan dalam kemasan. Pasar konsumen di negara-negara ini terus meluas. Mereka merupakan ancaman bersaing yang semakin besar kalau mereka memobilisasi tenaga kerja yang relatif murah dan seringkali bermotivasi tinggi masuk ke pasar sasaran di belahan dunia lain. Selanjutnya, negara berpenghasilan menengah atas. Negara berpenghasilan menengah atas juga dikenal sebagai negara industri baru, adalah negara yang mempunyai PNB antara 3.035 rupiah US dollar dan 9.386 rupiah US dollar per kapita. Di dalam negara-negara ini, persentase populasi yang terlibat dalam pertanian menurun tajam karena penduduk pindah dari sektor pertanian ke industri dan tingkat urbanisasi meningkat.
Banyak negara dalam tahap ini melakukan industrialisasi cepat, contohnya di negara Malaysia. Negara berpenghasilan tinggi. Negara berpenghasilan tinggi juga dikenal sebagai negara maju. Industri pasca industri atau dunia pertama adalah negara-negara yang mempunyai PNB di atas 9.386 US dollar per kapita. Dengan pengecualian beberapa negara kaya minyak. Negara dalam kategori ini mencapai tingkat penghasilan sekarang lewat proses pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan. Istilah negara pasca industri pertama kali diajukan oleh Daniel Bell dari Harvard untuk menjelaskan negara-negara seperti Amerika Serikat, Swedia, dan Jepang, serta negara maju lainnya dengan pendapatan masyarakat yang tinggi. Bell mengatakan bahwa perbedaan yang terbesar antara masyarakat industri dan pasca industri adalah ukuran pendapatannya. Tesis Bell menyatakan bahwa sumber daya inovasi di masyarakat pasca industri terutama berasal dari kodifikasi pengetahuan teoritis, bukan dari penemuan secara acak. Yang terakhir yakni kasus keranjang. Kasus keranjang adalah sebuah negara dengan masalah ekonomi, sosial, dan politik yang demikian serius sehingga negara itu tidak menarik untuk investasi dan operasi. Beberapa kasus keranjang negara berpenghasilan rendah tidak ada pertumbuhan yang berganti-ganti, mengalami musibah seperti Ethiopia dan Mozambik. Contoh lain merupakan negara yang pernah tumbuh dan sukses, dipisahkan oleh pembagian politik yang menyebabkan perselisihan sipil, menurunnya pendapatan dan seringkali bahaya yang cukup besar bagi penduduk bila terjadi perang sipil. Pada pertengahan tahun 1990-an, bekas Yugoslavia merupakan satu contoh kasus mengenai hal ini. Kasus keranjang yang disebabkan oleh perang sipil merupakan wilayah berbahaya. Banyak perusahaan lebih baik menghindari negara-negara ini selama masih terjadi konflik. Untuk materi selanjutnya yakni tahapan perkembangan ekonomi. Untuk melihat perkembangan ekonomi, kita dapat melihat berdasarkan PNB per kapita di setiap negara. Negara dengan pendapatan rendah dan menengah bawah mengarah kepada negara berkembang. Negara dengan pendapatan menengah atas disebut industrialis, sementara negara dengan pendapatan tinggi ditujukan untuk negara-negara maju, industrialis, dan pasca industri. Perlu diingat bahwa pembagian PDB dunia dan PDB per kapita didasarkan kepada pendapatan dalam mata uang masing-masing negara yang ditukarkan ke dalam dolar Amerika Serikat pada tingkat kurs di akhir tahun. Kelima, yakni ada pendapatan dan paritas daya beli. Pendapatan menjadi indikator tunggal yang paling bernilai. PDB dan ukuran-ukuran lain dan pendapatan nasional yang dikonversikan ke dalam dolar Amerika Serikat harus dikalkulasikan berdasarkan paritas daya beli. Perbandingan langsung harga aktual untuk produk yang sudah diberikannya. Teori paritas daya beli adalah mengharuskan barang-barang tersebut memiliki harga yang setara pada negara satu dan lainnya. Dasar yang mendasari konsep paritas harga adalah hukum satu harga, di mana perbedaan harga di dua negara seharusnya ditentukan berdasarkan nilai tukar nominal keduanya. Teori paritas daya beli seringkali digunakan untuk menetapkan nilai tukar satu negara baru dan memprediksi nilai tukar real di masa mendatang. Teori paritas daya beli digunakan untuk membandingkan keadaan ekonomi di berbagai negara. Hal ini memungkinkan untuk mereka mengetahui negara mana yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi paling baik di dunia. Dengan menggunakan nilai tukar paritas daya beli dan selain produk domestik bruto bisa membantu menunjukkan gambaran yang lebih jelas terkait kesehatan ekonomi suatu negara. Materi keenam yakni lokasi populasi. Populasi menjadi variabel penting
dibandingkan pendapatan untuk menentukan pasar potensial apabila produk yang dipasarkan tergolong murah. Walaupun terdapat korelasi negatif antara kecepatan pertumbuhan populasi suatu negara dan pendapatan per kapita. Semakin rendah tingkat pendapatan, semakin tinggi kecepatan pertumbuhan populasi. 97% pertumbuhan populasi di dunia kemungkinan berasal dari negara-negara yang sedang berkembang dan belum berkembang. Berikut 10 daftar negara dengan populasi terbanyak, yakni India, Tiongkok, Amerika, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brasil, Bangladesh, Rusia, Meksiko. Baik, yang selanjutnya yaitu neraca pembayaran dan pola perdagangan. Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi antara penduduk dan sebuah negara dan ke negara dari belahan dunia. Neraca pembayaran AS dan Jepang untuk periode tahun 1990 sampai dengan 1993 ditunjukkan dalam tabel 2-8 dan 2-9. Format yang ada di sini merupakan cerminan yang sangat dekat dengan yang digunakan oleh Dana Moneter Internasional dalam buku tahunan neraca